Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur dan bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Puji Tuhan, kita memasuki minggu yang baru, di bulan yang baru, dan saya percaya kita semua ada di dalam berkat-berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Bagi Anda yang baru pertama kali gabung beribadah bersama-sama dengan kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan anggur dan roti perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Dan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap Selasa pukul 19.00 atau jam 7 malam. Kami mengajak jemaat untuk bersama-sama berdoa memuji menyembah Tuhan dalam acara Kingdom Worship Night Jumat 10 September 2021 jam 19.00 live di YouTube channel Rock Surabaya. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan September. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengembalikan persepuluhan atau ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan. Ketika rekaman suara gembala ini direkam, besok tanggal 31 Agustus adalah deadline dari mana yaitu warga negara Amerika termasuk tentaranya harus keluar daripada Afghanistan. Dan kita tahu bagaimana memilih pemimpin itu penting. Sekarang dibicarakan tentang dua pemimpin yang di belakang kita ini. Ada satu yaitu kata-kata bijak di dalam kepemimpinan adalah begini. Serombongan tentara yang adalah singa tapi dipimpin domba pasti kalah menghadapi sekumpulan domba yang dipimpin seekor singa. Seorang pemimpin harus jadi laki-laki sejati dalam Tuhan. Saya lihat perbandingan kedua ini. Kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Saya mengajak kita sebagai warga kerajaan, terutama yang berbahasa bangsa Indonesia, bersyukur buat pemimpin yang lemah lembut tapi tegas. Saya bersyukur bahwa kita diberkati pemimpin hebat. Masa paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa ataupun perusahaan atau apa saja adalah alih kepemimpinan. Itu masa paling rawan. Kita ingat apa yang terjadi tahun-tahun 65, 66, tahun 98 dan selanjutnya yang terjadi pada bangsa kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana a spiritual father yaitu Rasul Paulus menemukan seorang putra yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 1 dia memberikan perintah bukan anjuran. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku. Anakku di situ adalah teknon. Putra kesayangan. Saya itu panggilan pada anak kecil. Kalau di orang Jawa bilang le, tole, ya. Nenek saya berbahasa Madura, saya panggil kacong. Ataupun Indonesia Timur panggil nyong. Panggilan kesayangan. Dan kemudian tugasnya. Apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya pada orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Memilih pemimpin, baik dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam bangsa, negara, prinsipnya sama. Choose the best one. Choose the strongest one. Dan karena itu kita juga lihat tetangga kita bagaimana mempersiapkan penggantian pemimpin. Lee Kuan Yew, the founding father dari Singapura, bisa merubah dari third world country menjadi first world country. Dan dia harus mencari pengganti.
Dia mempersiapkan sebetulnya adalah putranya, Bijili, Lee Hsien Loong. Tetapi untuk itu dia menemukan Timotiusnya, yaitu Go Chok Tong. Di mana Lee Kuan Yew menjadi senior minister. Terakhir juga senior mentor. Tetapi saudara pada usia 65, dia mengundurkan diri. Dia tidak bercokol di sana. Seperti kebanyakan para pemimpin yang lain. Tetapi saya meragukan tentang generasi keempat. Seperti yang diajarkan di 2 Timotius 2. Sebab sekarang PM Singapura Bijili bersama istrinya Ho Ching. Itu yang menguasai dan jadi CEO dari Temasek Holding. Istrinya itu. Politik dan ekonomi. SOS dan BUD mengikut. Tetapi siapa pengganti selanjutnya? Saya sengaja beri tanda tanya di situ. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, saya mempersiapkan 4 generasi. Sebab orang Tionghoa berkata generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Generasi keempat kalau ada membinasakan. Itu sudah terbukti bagi yang di luar Kristus. Tapi di dalam Kristus kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Demikian suara gembala minggu ini kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Ibadah akan segera dimulai, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat waktu yang indah ini. Kami boleh datang bersama-sama walaupun online Tuhan, tetapi kami percaya hadirat Tuhan tetap nyata dalam peribadahan kami. Oleh sebab itu dari awal sampai selesai ibadah kami, perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pun Tuhan, biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Kita bawa syukur kita hampiri Tuhan. Haleluya. Kami mau nyatakan janji-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Pernah tinggalkan beserta setiap langkahku. Amin. Kau selalu perhatikan seluruh
kau tak ingkari. Kau tak ingkari tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Come on, Chang. Janjimu selalu ada bagiku, oh yeah. Selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari tepati janji, selalu nyatalah janjimu. Kami siapkan setiap hati kami Tuhan membawa syukur. Kaulah kekuatan bagi setiap kami, satu-satunya jawaban dalam hidup kami Tuhan. Mari ajar setiap kami tetap percaya Yesus kami luar biasa. Kau Bapa yang mengenal hati ini. Kau Bapa yang tahu setiap kami. Dan kami tetap mau membawa syukur dan kami katakan Tuhan terima kasih. Bapa terima kasih. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bahwa setiap hatimu tenang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Yes Tuhan, kami bawa rindu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Katakan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Amin. Begitu rindu hati berada dekatmu.
pandang kemuliaan-Mu, selalu rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Kami masuk dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami belajar melangkah bersama Yesus, mengikuti rencana-Mu terjadi dalam hidup setiap kami hari-hari ini Tuhan. Kami dimampukan, kami dikuatkan, karena kami punya Yesus yang luar biasa. Terima kasih, Kau kebanggaan kami Tuhan. Kau anugerah dalam setiap kami Tuhan. Kami lakukan perkara yang hebat bersama Yesus. Kami percaya ada tangan-Mu yang selalu bersama kami, mengangkat tinggi setiap kami. Kami terus bersama-Mu. Kami aman bersama-Mu. Oh nikmati dengan sungguh ya jamah hidup-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan dengan sayap, dengan sayap-Mu, yes, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan kami Tuhan, pertolonganku, yes, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku
pujian-pujian-Mu dengan sungguh. Kami terbang tinggi bersama-Mu Tuhan. Amin. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan, yes, bagiku, yeah. Pertolonganku, oh, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, ku dengar dengan sayap-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, amin Tuhan. Kami bawa setiap doa kami di tangan-Mu Tuhan. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Dan biarlah setiap kami akan mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati dan telinga kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Warga kerajaan Allah, welcome to a new month, a new week, a new day. Ya, kita bersyukur Tuhan memimpin kita tanpa terasa di tahun 2021 ini. Kita sampai di bulan September. Wow, saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi tentu saja secara detail dalam kehidupan saudara. Tapi kalau hari ini ada sebagaimana kita ada, maka anugerah dan kasih karunia-Nya lah yang menyertai kita dan menjaga kita dan memelihara kita, melindungi kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan bergairah sekali kenapa saudaraku? Karena kita sampai di bulan di mana Alkitab berkata kamu harus hidup berbuah. Ya, karena itu mari buka bersama dengan saya Injil Yohanes pasal yang ke-15. Kita akan membaca ayatnya yang ke-8. Ya, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8 dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, Tuhan menuntut ya di dalam kehidupan kita, yaitu satu kehidupan yang berbuah lebat. Firman berkata demikian. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, aku mau supaya apa? Hidupmu berbuah. Karena ketika hidup kita berbuah-buah, ada keberbuahan dalam kehidupan kita. Maka nomor 1 dikatakan, Bapa dipermuliakan. Bukankah seringkali kita berdoa, Tuhan biar di dalam dan lewat kehidupanku, Engkau dipermuliakan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar Bapa dipermuliakan? Dan ayat ini memberikan jawaban kepada kita. Very simple, sangat sederhana, yaitu ketika kehidupan kita berbuah. Baik berbuah secara rohani, saudaraku, berbuah artinya apa? Ada hasil yang baik yang keluar dari dalam kehidupan kita. Karakter kita berubah, pola pikir kita berubah, keserupaan dengan Dia dan lain sebagainya. Maupun juga buah secara eksternal, ya, jiwa-jiwa yang dimana kita share kepada mereka tentang Dia, tentang apa yang Dia kerjakan dan lakukan di dalam
kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Bapa dipermuliakan. Dan Tuhan Yesus juga berkata itu tanda bahwa kita adalah murid. Saudara, saya perlu tegaskan di sini, yaitu bahwa Tuhan sebetulnya tidak mencari follower. Ya, Tuhan nggak seperti manusia. Ya, kalau kita kan concern dengan follower, ya, saudara, YouTuber misalkan, atau kalau saudara punya IG, ya ditanya followermu ada berapa, ya, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tidak terlalu concern dengan follower. Tuhan concern dengan disciple, saudara. Karena itu dia berkata, tanda bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kehidupan kamu berbuah. Nah, apa tandanya dia juga concern dengan keberbuahan ini? Kalau saudara melihat kepada ayat-ayat sebelumnya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ini, kita naik ke atas sedikit, saudaraku, yaitu kalau kita membaca ayat yang kedua dan ayat yang kelima, ada beberapa jenis orang percaya yang dilihat dari kacamata keberbuahan dalam kehidupan mereka. Ayat yang kedua misalkan dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tidak berbuah, berbuah, banyak berbuah. Dan di dalam ayat yang kelima lebih lagi dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, izinkan saudaraku, saya membacakan ayat ini dari terjemahan dari translation, English translation. Dikatakan demikian. Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan, every branch in me that doesn't bear fruit. Ya, yang tidak menghasil, does not bear fruit. He takes away, and every branch that bears fruit. Ya, jadi does not bear fruit, no fruit, and then bears fruit dikatakan, he prunes that it may be more fruit. Lebih jelas, ya saudara, dikatakan more fruit. Lalu ayat yang kelima dikatakan, I'm the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me you can do nothing. Ada beberapa jenis orang percaya dari ayat yang kita baca ini. Nomor satu adalah orang percaya yang no fruit, tidak berbuah, saudara. Dan yang tahu tentang hal ini semua adalah saudara dan Tuhan. Ya, mungkin juga orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang intens punya hubungan dengan kita, bisa merasakan, bisa tahu setidaknya tentang keadaan kita hari ini. Apakah kita masuk ke dalam posisi ini, dan saya berdoa tidak ada seorang pun di antara saudara yang tidak berbuah. Lalu kemudian yang kedua, some fruits, ya. Ya, ada beberapa buah. Ya, bukan nggak berbuah sama sekali. Ada beberapa, ya. Lalu kemudian tipe yang ketiga, more fruit. Saya pakai istilah yang paling banyak dipakai oleh orang Indonesia, terutama orang Surabaya, lumayan. Ya, kalau yang tadi cuma beberapa, kalau yang ini lumayan berbuah. Ketika ditanya, misalkan istri ditanya, suami ditanya, atau teman ditanya, atau orang yang membina ditanya, gimana? Ada perubahan nggak dalam hidupnya? Kalau yang tidak bilang, aduh gimana ya? Sampai hari ini kok nggak ada perubahan apa-apa ya? Kalau yang beberapa nih sedikit ya oke lah, ada perubahan-perubahan ya, bukan tidak ada sama sekali, tapi ya gitulah ya. Lalu kemudian yang bagian yang lumayan berbuah bilang ada progres, puji Tuhan ya. Ada ya lumayan dibandingkan dulu loh ya, lumayan dia udah ya lumayan perubahannya ya. Tapi yang terakhir ini yang kita mau, yang terakhir ini yang saya berdoa, yang ada dan terjadi di dalam kehidupan kita semua, yaitu much fruit. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu jelas dia ngomongnya. Ya, no fruit, some fruit, more fruit, dan yang terakhir itu much fruit. Berbuah banyak. Ketika ditanya, gimana dia? Ada perubahan nggak? Oh, wow, berubahnya luar biasa. 180 derajat, bukan 360 ya. 360 balik ya. 180 derajat
perubahan yang radikal, perubahan yang signifikan. Aduh, dulu kalau kesinggung dikit langsung meledak. Orang Batak bilang bukan meledak, meledak. Ya saudara ya. Langsung, waduh dulu pelitnya minta ampun. Aduh, kalau sudah ngomong duit langsung tanduknya keluar 12 gitu. Tapi sekarang itu jadi murah hati. Ya sekarang itu jadi sabar. Saya menyaksikan sendiri bagaimana, itu kalau dulu, wah dia pasti langsung reaktif. Tapi hari ini, dia bisa tenang, ya, dia bisa rileks, dia bisa menjawab dengan baik, menjawab dengan sopan, dan lain sebagainya. Saudara, di mana posisi saudara berada hari ini? Kalau Tuhan nanya tuh, where are you? Dia nggak nanya posisi dalam konteks geografis, tidak. Ya, tapi atau lokasi, dia bertanya tentang keberadaan kita. How about you? Bagaimana tentang kamu? How are you? Where are you? Itu dia nanyanya tuh nanya tentang keberadaan kita. Bagaimana keberbuahan di dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa kondisi yang kadang-kadang sukar, sulit seperti pandemi di mana kita diizinkan Tuhan untuk going through, went through, selama ini saudaraku di dalam kehidupan kita. Itu juga menguji keberbuahan kita. Keberbuahan itu justru ada seasonnya ya. Saudara kalau tahu setiap buah itu keluar ada musimnya. Ada memang buah yang tidak seasonal, ada buah yang seasonal. Anyway, di dalam for every season in our life, di dalam setiap musim di dalam kehidupan kita, tetap ada buah-buah yang kita hasilkan. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah lebat? Ada satu ayat di dalam kitab Mazmur, saudaraku, yang memberikan kepada kita satu pelajaran yang sangat sederhana. Ya, dalam Mazmur pasal yang ke-92, kita sering membaca ayat ini, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Lalu kemudian, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Perhatikan itu. Menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudaraku, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah. Karena itu saya percaya bahwa keberbuahan itu, saudaraku, adalah sesuatu yang terus-menerus terjadi. Berarti dari masa muda sampai masa tua. Ya, bahkan sampai kapanpun. Saudaraku, dari ayat yang kita baca ini ada sebuah jaminan di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa dalam setiap musim kehidupan kita akan selalu mengalami kehidupan yang berbuah-buah. Karena dikatakan bahkan sampai pada masa tua pun. Dikatakan demikian. Ya. Dan ini start dari mana saudaraku? Orang benar. Orang benar dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-92. Orang benar ini nomor 1, ini bicara tentang posisi kita di dalam Dia. Kita sebagai orang benar, saudaraku, kita ada di dalam hubungan dengan Dia. Itu maksudnya. Posisi kita terkoneksi dengan pribadinya, saudaraku, lewat apa? Lewat firman, doa, dan ibadah. Ya. Untuk apa kita hidup? Untuk menyatakan hal itu, untuk menyatakan pribadinya, untuk menyatakan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Kebenarannya itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, misalkan kebenarannya itu terbaca, tampak. Rasul Paulus pernah berkata bahwa kita ini seperti kitab yang terbuka, ya, seperti kitab terbuka, seperti buku yang terbuka. Kalau buku terbuka itu tulisannya bisa terlihat, orang bisa baca, orang bisa lihat, orang bisa mengenali apa yang ada di sana. Demikian kehidupan kita, seperti kitab yang terbuka, buku yang terbuka, yang orang bisa baca, orang bisa lihat, orang bisa alami, orang bisa rasakan. Jadi kebenaran itu, posisi kita sebagai orang benar, saudara, itu dinyatakan lewat
apa yang mereka lihat. Apakah kebenaran itu, kebenaran firman maksudnya, firman itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-13, ketika kita ada di dalam paradigma ini, firman berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. So, number one, pastikan posisi saudara adalah orang benar. Bagaimana cara kita jadi orang benar? Bertobat, nggak ada cara lain. Menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, dan membawa kehidupan kita ada di dalam dia, dan dia ada dalam kita. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, Yesus, ayat yang sama yang kita baca di depan, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya. Ranting, saudara perhatikan gambar pohon ini. Kalau saudaraku ranting atau dahan itu berdiri sendiri tanpa terkoneksi dengan pokoknya, saudaraku. Ya, pokoknya ini maksudnya itu apa? Sumber utama dari pohon itu. Maka tidak akan ada buah. Ya, seperti ranting tidak dapat berbuah dari sini kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jikalau kamu tidak terkoneksi dengan aku, kata Tuhan. Terkoneksi kepada Tuhan itu lewat apa? Tadi di depan saya sampaikan kepada saudara, ketika kita terkoneksi dalam persekutuan intim dengan dia, lewat doa, lewat devotional life, ya, karena itu buat saya, saudaraku, disiplin rohani itu baca firman, berdoa, memuji dan menyembah, itu merupakan sesuatu yang the most in our life. Ya, itu sesuatu yang dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bilang kalau kamu nggak terkoneksi dengan aku, kalau kamu tidak ada dalam persekutuan dengan aku, dengar baik-baik saudara, nanti ketika kita ketemu Tuhan, ya, ada orang-orang percaya yang akan kaget. Kenapa? Karena Tuhan bilang, I do not know you, I don't know you. Aku nggak tahu kamu, aku nggak kenal kamu. Pergilah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Dan bukankah kemudian mereka berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit. Saudara sudah menyembuhkan orang sakit? Sudah bernubuat? Sudah mengusir setan? Ini yang model kayak begini aja. Tuhan bilang apa? Sorry, aku nggak kenal kamu. Nah, kenapa Tuhan bilang aku nggak kenal kamu? Karena mungkin dia aktif dalam kekristenannya. Tapi dia nggak punya waktu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan saya bilang nggak kenal. Dia mungkin merasa dia kenal Tuhan, tapi Tuhan nggak kenal dia. Karena itu keberbuahan itu start dari kebenaran ini yang paling penting, saudara. Bagaimana keintiman saudara dengan Tuhan hari-hari ini? You read your Bible? Saudara baca Alkitab saudara? Saudara bersekutu dengan firman-Nya? Saudara bersekutu dengan pribadinya? Saudara bersekutu lewat pujian dan penyembahan dalam kehidupan? How was your devotional life? Bagaimana kehidupan kerohanian saudara? Ya, akulah pokok anggur, ayat yang kelima, dan kamulah ranting-rantingnya. Lalu dikatakan, lihat, ada jaminan lagi, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia berbuah banyak. Rahasianya sederhana. Start dengan kedekatan kita, keintiman kita, keterhubungan kita dengan pribadinya. Nah, kalau kita ada dalam keterhubungan dan keintiman dan kedekatan yang intens, saya yakin pasti Tuhan kenal kita. Celaka sekali kalau kemudian kita ketemu dia, kita merasa kita kenal dia, dia nggak kenal kita, saudara. Lalu kemudian tidak hanya itu. Firman juga berbicara tentang tertanam. Ya, orang benar yang tertanam di bait Tuhan. Ya, di pelataran rumah Allah itu, di bait Tuhan. Tertanam secara praktikal apa? Tertanam di gereja lokal. Ya, tertanam di dalam komunitas di mana kita berada. Ada komsel, ada komsal. Komsal itu kelompok pemuritan ya. Komunitas saling. Saudara.
Jangan ada seorang pun yang di luar komunitas. Kenapa? Karena keberadaan kita dalam komunitas itu salah satu yang akan mendewasakan kita, yang akan membentuk kita, yang akan mengeluarkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang ada di komunitas kita itu yang bisa menolong kita. Untuk apa, saudara? Untuk kita bertumbuh. Ya, baik buah secara rohani, buah secara praktikal tadi yang saya bilang, jiwa-jiwa yang dijangkau, jiwa. Saudara mungkin nggak pinter ngomong, tapi saudara bisa bawa teman saudara yang belum kenal Tuhan ke komsel dan kemudian diperkenalkan. Dan ada di komsel kita itu saudara-saudara kita yang lain yang punya karunia yang bisa kemudian share the gospel, ya, memberitakan Injil. Saudara mungkin bisa tambahi dengan kesaksian saudara. Ayat yang ke-14 dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Akan bertumbuh di pelataran Allah kita. Matius 13 ayat 23 berkata yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ya, 160, 30 itu quantity. Tapi number one yang terpenting adalah quality-nya, kualitasnya. Kualitasnya apa? Berbuah itu tadi. Ya, saudara. Kapan hal itu terjadi? Yaitu kalau dikatakan benih itu bertumbuh. Benih itu tertanam. Ya. Benih itu masuk, lalu kemudian mulai bertunas. Baru kemudian berbuah. Dan hal itu terjadi kapan, saudara? Ketika kita ada di baitnya. Ketika kita ada di dalam persekutuan dengan pribadinya. Dan juga persekutuan satu terhadap yang lain. So, saya wrap up number one. Saudara, Alkitab berkata, pastikan saudara orang benar. You are the righteous. Ingat, begini saudara. Sebagai orang benar, kita tidak benar karena kebenaran kita. Karena kita bertobat, kita menerima kasih karunia dan anugerahnya, kita ada di dalam posisi dibenarkan. Kita dibenarkan tuh karena kasih karunia, bukan karena usaha kita, tidak. Nah, ketika kita menjadi orang benar, kita ada di dalam posisi benar, maka oleh saya percaya kasih karunia dan Roh Kudus yang ia beri dalam hidup kita, yang dikarunia pribadi Roh Kudus akan menuntun, memimpin, mengajar, membawa kita untuk melakukan kebenaran. Barang siapa dikatakan setiap anak Allah itu dipimpin Roh Allah dalam hidupnya. Lalu kemudian kita ada di dalam komunitas, kita ada di dalam gereja lokal, kita tertanam. Dan itu saudaraku membuat kita menjadi lebih strong, kuat, dan didewasakan. Ya, barulah kemudian mempermuliakan Dia. Tentu saja, saudara. Bagaimana kita ada di dalam kehidupan yang mengalami hari ke hari, ya, keserupaan dengan Tuhan Yesus. Karena di dalam dan lewat kita kemudian namanya dipermuliakan di dalam keadaan apapun. Ayat 16 dikatakan demikian. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Keberbuahan itu terjadi karena apa, saudara? Karena kita hidup, kehidupan kita dedikasikan. Waktu kita punya paradigma ini, kehidupan yang terdedikasikan, kehidupan yang diarahkan, dan saudaraku kehidupan yang dipersembahkan bagi Dia dan bagi kemuliaannya. Tentu saja ada buah-buah yang dinyatakan di situ yang memuliakan Dia, saudara. Pemazmur berkata, memberitakan apa? Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah. Lalu ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam, perhatikan ini, tahun kering. Masa-masa yang kita alami hari-hari ini
seperti tahun kering. Betapa banyak saudaraku orang yang kemudian contoh kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan apa yang tadinya itu fine-fine aja, oke-oke aja, baik-baik, boom, tiba-tiba karena kondisi pandemi ini, gone, hilang. Tapi Alkitab berkata, orang yang ditanam seperti orang yang dikatakan mengandalkan dia, orang yang hidupnya itu fokus untuk dia, terdedikasi untuk dia, itu maksudnya. Seperti pohon yang ditanam di tepi air, maksudnya yang senantiasa terkoneksi dengan sumber. Ya, merambatkan akarnya ke batang air, tidak mengalami datangnya panas terik. Panas teriknya ada, tapi dia memiliki satu kualitas dalam kehidupannya yang membuat daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering dilewati. Semua orang melewati tahun kering, tapi tidak khawatir. Karena percaya bahwa Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah yang melindungi, Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang memelihara akan kehidupannya. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya berdoa, kebenaran ini saudara alami dalam kehidupan saudara. Ketika apa saudara? Ketika nomor satu, saudara tahu siapa saudara. Saya orang benar. Ya, saya punya DNA ilahi dalam hidup saya. Ada roh yang di dalam saya lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia. Tantangan apapun yang datang, saya percaya. Kehidupan saya akan memuliakan Dia senantiasa. Di dalam dan lewat hidup saya, Tuhan dipenuhi. Kenapa? Karena saya ada di dalam Dia. Saya melekat kepada Dia dan Dia kepada. Kalau kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah lebat. Saudara, kalau hidup kita aja berbuah lebat, saya percaya pemeliharaannya itu tidak akan berhenti, tidak akan selesai, selalu akan ada. Dan biarlah kiranya di dalam semuanya, bahkan di dalam pergumulan yang saudara alami, tantangan yang saudara alami, masalah yang saudara alami, hambatan yang saudara alami, justru di dalam semuanya itu, saudara melihat berkat penyertaannya, saudara melihat sejahteranya. Tadi dikatakan tidak khawatir. Kenapa saudara? Karena kehidupannya melekat pada sumber. Nah, sumber jangan cuma berpikir, sumber itu bisa berarti komunitas kita. Sumber itu bisa berarti di gereja di mana saudara ada. Ya, dan marilah kita bersama-sama ada dalam keintiman, kedekatan kepada Dia lebih lagi. Ketika saya secara pribadi, saudaraku, ada dalam kondisi yang seperti ini. Salah satunya yang saya renungkan, Tuhan, saya belajar apa dari keadaan ini? Tuhan bilang, kamu harus lebih intim, kamu harus lebih dekat, kamu harus lebih mengandalkan aku daripada sebelumnya. Dan itulah yang saya lakukan setiap hari, setiap pagi, setiap malam, even in the middle of the day, ya, ketika saya sendiri, saya mencoba untuk bukan mencoba ya, tapi membuka diri saya untuk apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau nyatakan. Karena Yesus bilang begini, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita lihat dari sisi yang berbeda. Berarti di dalam aku, kata Tuhan, apapun yang terjadi di sekitarmu, kamu pasti bisa melewatinya di dalam kemenangan bagi kemuliaanku. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih untuk kebenaran yang sederhana ini. Kami percaya kami orang benar, bukan karena kebenaran kami. Kami percaya kami orang benar karena apa yang Engkau sudah lakukan di atas kayu salib, lewat kematian-Mu dan kebangkitan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengakui itu. Kalau ada saudara yang mendengar akan pemberitaan firman Tuhan ini dan engkau belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu, saya percaya tidak kebetulan engkau mendengar ini. Mari datang kepada Dia. Mari akui dosa dan kesalahanmu dan minta Dia menyucikan dan menguduskan dan membawa kehidupanmu ada di dalam rancangan dan rencananya. Katakan, Tuhan, ampuni dosa dan kesalahanku, aku buka hatiku, masuklah, jadilah Tuhan dan Raja. Dan biar kiranya anugerahnya membebaskan kita daripada semua kesalahan dan dosa kita,
Dan oleh anugerahnya dan kasih karunia, engkau dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika kita menjadi orang benar, dan kita mendedikasikan hidup kita dalam keintiman kepada Dia, dan hidup di dalam pujian dan penyembahan untuk memuliakan namanya, maka kita terkoneksi dengan Dia sendiri. Kalaupun harus melewati tahun kering, kalaupun harus melewati panas terik, Tuhan, kami tidak khawatir, sebab kami percaya penjagaan, penyertaan, pemeliharaan yang daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan justru di dalam dan lewat semuanya, hidup kami makin berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuntun kami untuk menjadi makin serupa dengan Engkau sendiri. Dan biar di dalam dan lewat hidup kami sekali lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Mengucap syukur Bapa, firman sederhana ini Tuhan materaikan dalam hati batin pikiran kami semua. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan sama-sama ada di dalam perjamuan. Kita akan makan roti dan minum anggur ini yang adalah, saudaraku, penyataan daripada tubuh yang tercabik-cabik dan darah yang tercurah daripada juru selamat kita. Dari minggu ke minggu kita melakukan ini. Tetapi saya berdoa ketika kita sebentar nanti melakukan, kita tidak melakukan itu hanya karena kita terbiasa, sekalipun ini kebiasaan yang baik, tapi kita melakukannya dengan understanding yang benar. Dan saudaraku, oleh apa yang Dia kerjakan, yang kita peringati dengan perjamuan ini, iman kita boleh makin diteguhkan, even di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang tidak mudah ini. Mari kita berdoa. Angkat roti dan anggur. Bapa, terima kasih, ini roti dan anggur biasa, tetapi kami percaya ketika kami melakukannya dengan iman dan pengertian yang benar, bahwa inilah yang Kau kerjakan bagi kami, korban-Mu Tuhan bagi kami, dan kami percaya oleh semuanya ini kami beroleh anugerah yang limpah, yang memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh melewati kehidupan yang saat ini mungkin ada yang tidak mudah, tapi kami percaya di dalamnya kami melihat kemenangan, bahkan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Angkat roti bersama-sama dengan saya, saudara. Firman Tuhan berkata demikian, pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buat ini untuk menjadi peringatan akan aku, akan apa yang Dia sudah kerjakan sekali lagi bagi kita, supaya kita boleh dibenarkan dan dilayakkan dan bahkan satu saat dimuliakan. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecah ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa, yang membawa kehidupan kita berjalan dalam kelayakan dan berjalan di dalam perkenanan, karena itu yang daripada Dia, sehingga berkatnya ada dalam hidup kita. Karena itu saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk Sang Putra, dan karenanya Roh-Mu sendiri boleh ada pada kami. Tidak tahukah engkau, kata firman, bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalamnya oleh Roh yang menyertai kita. Maka ada jaminan kehidupan yang signifikan untuk kita semua. Angkat kedua tangan saudara, biarlah kiranya semua berkat dari Sang Raja, berkat kerajaan boleh turun dalam hidup saudara, menyertai saudara, menjaga saudara, memimpin saudara, dan memelihara saudara berjalan di dalam kekuatan, kemenangan, bahkan kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat bulan yang baru, saudaraku, bulan kemenangan, dan bulan yang lebih baik daripada bulan sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Terima kasih sudah beribadah bersama kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati pada ibadah hari ini. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Mari juga kita bisa share link ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe sosial media Rock Surabaya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.